Shalom, selamat sore. Puji Tuhan di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di Miracle TV Sharing Your Testimony, membagikan kesaksian Anda. Di sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, Pendeta Hipter Haniko. Mungkin beberapa dari sahabat-sahabat telah melihat video yang viral ya, beberapa hari ini yang beredar di media sosial adalah seorang gembala yang ada di video situ di pekuburan istrinya yang menggali kembali kuburnya. Dan di situ juga ada sempat kekecewaan dari pihak keluarga mengapa hal ini terjadi. Dan juga banyak pertanyaan yang timbul dari video itu. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Mengapa digali kembali? Terus mengapa pendeta atau suami yang adalah suami dari ibu yang meninggal ini kenapa tidak hadir pada waktu dikuburkan? Nah, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan terjawab pada sore hari ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle yang sedang menyaksikan pada sore hari ini siarannya bisa berbagi di grup-grup rohani, di beranda sahabat-sahabat agar supaya informasi simpang siur yang ada di luar bisa terjawab pada sore hari ini. Kronologinya seperti apa akan diceritakan oleh Pak Hipter sendiri. Dan tentunya di balik kejadian ini ada kesaksian yang luar biasa yang akan dibagikan oleh Pak Pendeta Hipter. Sudah ada dengan kita sore ini, kita menyapa dulu tamu kita yang spesial pada sore hari ini, Pendeta Hipter Haniko. Shalom Pak, selamat sore. Shalom. Selamat sore. Ya, baik Pak. Kita pertama-tama mengucapkan dulu turut berduka cita Pak ya atas meninggalnya ibu adalah Amen. seorang ibu gembala juga ya Pak. Dan Amen. kejadian ini cukup mengejutkan kita ya. Kenapa hal ini harus terjadi pada waktu dikubur? Bapak sendiri adalah suaminya tidak bisa hadir di situ. Dan mengapa kubur itu digali kembali Pak ya. Tetapi di balik itu kita ingin mendengarkan semua dengan jelas dari Bapak sendiri. Kami turut prihatin dengan kejadian itu. Dan saya pertama-tama menonton video itu di salah satu channelnya TV Pantekosta. Kalau tidak saya salah ingat ya, Voice of Pentecost. Ya, saya menonton itu, video itu dan saya merasa wow, apa yang terjadi ya. Berita simpang siur yang ada di luar, komentar-komentar ABCD, dan saya berinisiatif untuk mengundang Bapak sendiri untuk memberikan klarifikasi, kronologi, dan kesaksian Bapak sendiri. Tapi sebelumnya Pak Hipter, izinkan saya kita buka dalam doa dulu Pak ya. Iya, amin. Baik, sahabat-sahabat Miracle, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami bisa bertemu kembali dalam Sharing Your Testimony di Miracle TV. Kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama Bapak Gembala ya Tuhan, yang akan memberikan kronologi kejadian, kesaksian beliau akan peristiwa yang terjadi di video itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan segala multimedia, perangkat yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik, begitu juga dengan koneksi internet. Kami mau buka program kami di sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Seperti biasanya Pak Hipter, saya selalu membacakan satu ayat Alkitab untuk menjadi berkat bagi kita semua. Saya bacakan ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mendengar sahabat-sahabat dari Pak Hipter sendiri, sore hari ini saya ingin memutarkan kembali videonya. Mungkin barangkali teman-teman belum menontonnya ya.
Boleh silakan nonton dulu, kurang lebih durasinya 10 menit. Supaya kita jelas, setelah kita nonton video itu, kita mendengar dari Pak Hib tersendiri, dan semuanya jelas. Baik, saya putar sekarang ya, saya bagikan di layar. Sampai di sana juga lama di aduh kesian. Mau didoakan kau nih boleh sama Jangan ada mayat di dalam itu lagi. Jadi terang mesti mau lihat. Suami tidak ada di lokasi, dorang langsung kubur. Covid yang kemarin yang hebatnya itu level 4, saya diizinkan untuk mendoakan di depan Covid. Tapi ini tidak Covid dari nelayan. Kenapa langsung dibuang seperti binatang begini? Hah? Iya, kemarin level 4. Saya berdoa di depan mayat. Ya. Hah? Siapa bertanggung jawab? Belum Sotanang tanpa sepengetahuan Pendeta Hitar. Jadi gali ulang. Kamu bagaimana itu cara itu? Covid yang ada di rumah sakit jangan Pak boleh saya izinkan ini. Iya, Pak. Pak izinkan cuma diangkat untuk baru dilepaskan lagi. Orang yang bawa pulang kok Bapak. Manusiawi. Cuma mau lihat. Mau pada akang siang. Main. Kesalahan besar. Suami belum tiba langsung itu kan aduh kasihan. Untuk suami keluarga ada biar satu pun yang ada pendeta dan orang. Kasihan haleluya. Coba lihat Tan Mepang ada tulis itu di. Iya, ada tulis Tan Mepang. Coba Tan Mepang. Ada Tan Mepang. Iya. Tan Mepang, Ibu Gembala GPD. Ibu Pendeta Tan Mepang meninggal bukan karena COVID. Kita lakukan mari sini ya. Oh, pelaku-pelaku kejahatan, kamu akan dapat akibat, ya, atas perintah polisi yang tidak bertanggung jawab, kamu akan mengalami sesuatu yang buruk. Haleluya. Kan kita sudah izinkan, sudah sampai ke sini, tapi tunggu kita sebagai suami. Karena ada majelis daerah, ada pimpinan kita dari gereja untuk mendoakan ini. Di Manado aja kita bisa pegang-pegang dengan peti ini. Tidak ada penjagaan. Ada dua mayat tidak? Saya cuma menentangi mayat saja, bukan COVID. Ada di nama di kepala, ada sudah foto tadi dari video. Ada tulisan pinsi, polpen. Ada tulisan ini tentang Tan Mepang. Ada di kepala, di ini. Ada di nama. Orang posisinya mau ambil mayat nih, keluar di tangan. Yang penting orang bekerja selesai, dong bikin acara mau sudah saya bongkar tadi.
sana jadi. Pasir ini. Bukan tahu DP nama itu dah. Bukan tahu DP nama. Soalnya nih petugas sudah ada, mesti tunjuk gimana ini. Ada. Ini jadi Ada, kita ada foto Pak. Enggak semudah untuk orang Mangka ini karena jangan longsor begini. Nama. DP nama itu. Kita ada foto pada video tadi ada nama. Nama di kepala itu. Nama berarti bisa. Polpen. Coba kembali. Coba. Oh paling di bawah. Coba ayo. Coba itu Jo. Dia akan. Coba. ini saya. Di sana. Coba itu. Sudah coba kali sini. Situ Jo. Keluarga membongkar makamnya kembali karena saat dimakamkan tidak ada satupun anggota keluarga yang tahu. Petugas langsung mengubur. Kong di kepala. Ini bagaimana dia pemuda ini? Kaki di sini. Kepala di sini. Dan sepertinya dengan sengaja petugas menghalangi keluarga untuk melihat pemakaman dari Ibu Gembala. Dengarkan. Sangat disayangkan, semoga peristiwa tragis seperti ini tidak terulang kembali. Kalian tidak bisa mengizinkan lewat di rumah. Setidak-tidaknya tunggu saya di sini. Tapi saya belum sempat tiba di sini. Kalian sudah kuburkan dia, lempar seperti binatang. Ini kuburan Islam ini. Sudah dekat sini. Ini kuburan semua nanti tetap masuk. Saya rela istri saya meninggal di COVID kan. Iya, ada orang Islam. Sudah ada ini. Tetapi kalian tidak bisa bersabar tunggu saya sebagai suami. Saya pakai untuk perlengkapan dinas gereja. Supaya saya bisa melihat ketika pemakaman doa dari pihak gereja saya sudah hubungi untuk mendoakan. Saya pernah jadi pemimpin. Boleh Ada COVID level 4. Tetapi saya bisa dekat. Ini suami tidak diizinkan. Belum sempat datang ke kubur sudah dilepas begitu. Iya, itu pasir kata. Istri dari seorang pendeta Hipter Haniko. Tadi kami sudah bawa, saya sudah tanda tangan secara COVID dan saya akui sekalipun dia tidak COVID, tetapi saya sudah tanda tangan itu. Tetapi sebetulnya secara kemanusiaan sudah diizinkan dari Malalayang untuk harus singgah di gereja sebagai ibu gembala. 5 menit. Sudah koordinasi dengan Satgas di sini. Iya Pak Pendeta, boleh 5 menit. Tapi ternyata sudah dibawa lari begitu cepat. Dan saya masih dalam perjalanan. Secara kemanusiaan, secara hukumnya, saya sebagai suami harus ada di lokasi ini. Ada di lokasi ini. Ternyata mereka cuma lempar begitu saja sudah dikuburkan. Makanya peti ini kelihatan kami bongkar lagi. Tolong, kalau ada dari pihak LBH, tolong kami mencari keadilan di hukum Indonesia ini. Haleluya. Dan istri saya tidak COVID. Karena sejak dia mati baru dilaporkan kepada saya COVID. Haleluya. Dia meninggal karena akibat terjatuh. Dirujuk dari Budi Mulia. Sudah antigen. Negatif. Sampai di IGD. Di sana juga tidak adakan antigen. Ya, masih diatur. Masih bisa peluk-pelukan saya dengan istri. Tapi tidak dinyatakan COVID. Nanti sudah meninggal baru dinyatakan COVID. Tolong siapa yang bisa membantu saya pendeta. Siapa pengecara yang bisa menolong saya. Artinya meminta keadilan. Karena istri saya dikubur dengan tidak sepengetahuan saya. Saya masih dalam perjalanan lalu mereka kuburkan. Tidak ada saya di tempat. Saya pernah menguburkan pasien COVID level 4. Saya di depan mayat. Keluarga masih ada di situ.
tapi bisa diizinkan. Tapi kali ini saya tidak diizinkan untuk melihat, dan mereka membawa atas perintah polisi, Kapolres, Polsek, Satgas di sini memerintahkan langsung di bawah, dikubur seperti binatang istri saya. Saya tidak keberatan, tapi hadirkan saya di lokasi ini sebenarnya proses seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Sudah doakan, terima kasih Bapak Pendeta Modiwena sebagai anggota majelis daerah gereja kami. Haleluya, penasehat yang sudah melaksanakan ini. Dan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, tetangga-tetangga. Haleluya, saya relakan Ibu Gembala. Pada bapak-bapak polisi yang sudah menyaksikan, terima kasih. Ini bukan pencuri ulung. Iya, bukan. Dia adalah seorang pemimpin yang menjadikan manusia yang dari jahat menjadi baik. Terima kasih bapak-bapak polisi, terima kasih. Tidak-tidaknya tunggu saya. Saya tidak akan. Dan itu juga persetujuan tadi dengan petugas-petugas. Mampir saja 5 menit. Tidak diturunkan dari. Ternyata Ya, begitu ya videonya, sahabat-sahabat Miracle. Kita telah melihatnya kurang lebih durasi 10 menit, dan tentu kita turut prihatin ya dengan kejadian seperti ini. Dan video ini memang viral di mana-mana, menimbulkan berbagai macam pertanyaan, komentar. Oleh sebab itu, untuk mencegah hal-hal yang komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang simpang siur, kami mendatangkan sendiri Pendeta Hipter Haniko untuk memberikan kesaksiannya sendiri. Waktu dan tempat Pak Hipter saya serahkan. Bagaimana saya mau ceritakan kronologisnya? Iya Pak, bisa diceritakan supaya jelas Pak, karena kan kalau tidak jelas juga menimbulkan pertanyaan baru lagi Pak. Jadi bisa diceritakan sejelas-jelasnya Pak, silakan. Oke, terima kasih sahabat Miracle TV. Kalau seandainya saya tidak bisa menjelaskan secara detail tentang jamnya, saya cuma garis besar saja, mulai dari kejadian ketika almarhum istri saya mulai sakit. Pada tanggal 15 bulan Agustus, hari Minggu, istri saya jam 7 itu sedang memasak di dapur untuk mempersiapkan makan pagi dan makan siang. Dia adalah seorang ibu gembala yang rajin. Tiba-tiba ada sebuah kucing, seekor kucing yang kucing kecil peliharaan. Kucing ini ketika lihat langkah kaki, dia sering kejar dan dia tangkap. Terjadilah kepada almarhumah istri saya. Dia pegang kaki istri saya, maka kagetlah istri saya, lalu dia terjatuh, terduduk, dan terlungkup, sehingga bagian bokong atau pantatnya itu memar, dan di bagian lutut itu ada luka kecil, dan di bagian sikutnya juga ikut luka, tapi tidak besar. Puji Tuhan, kejadian itu dia masih bisa bangun dan dia bisa berdiri. Ya, jadi kami pikir itu tidak apa-apa. Pada jam 9 dia masih beribadah di gereja. Setelah selesai ibadah di gereja, pulang ke rumah, kira-kira jam 12. Jemaat ada satu pertemuan di daerah lain untuk mengikuti ibadah mingguan. Salah satu orang tua dari jemaat. Tapi waktu mereka siap mau berangkat ke tempat itu, mereka memanggil ibu gembala. Ayo ibu gembala, kita siap mau jalan. Ternyata ibu gembala sudah tidak bisa ngomong lagi. Dia sudah lemas dan dia tidak lagi bisa berbicara. Nah, disitulah kejadian itu, baru dituntun ke kamar. Maka di kamar ya kami pikir ya hanya biasa saja. Nah, singkat cerita, lalu kami bawa, beberapa hari kemudian kami bawa ke dokter praktek di Bitung, namanya Dokter Ella, untuk pemeriksaan awal. Ternyata didiagnosa bahwa kira-kira dia mengalami kekurangan
zat garam. Ya, kalium. Jadi disarankan oleh dokter Ella untuk cek darah lengkap. Jadi kami bawa di satu lab yang ada di Bitung untuk periksa darah. Ternyata gula darahnya tinggi, 290 gula darahnya. Nah, setelah itu kami bawa ke Rumah Sakit Budi Mulia. Ini secara singkat saja, karena panjang sebenarnya. Tapi kami bawa di Rumah Sakit Budi Mulia, maka diterima di Rumah Sakit Budi Mulia selama 5 hari. Setelah itu dokter menyarankan bahwa berobat jalan. Jadi saya bawa bersama anak-anak saya, bawa almarhumah ke rumah untuk dirawat selanjutnya. Puji Tuhan, saya terapi secara tradisional kita menggunakan seperti air dalam botol, air panas baru diterapi. Puji Tuhan, ada pemulihan, mulai terjadi respon pada kaki, tangan, sudah mulai bisa bergerak. Lalu kami juga membawa ke dokter praktek namanya Dokter Murni yang dikenal di Bitung. Ya, lalu disuntik dan diberikan obat. Ternyata kondisi istri saya semakin membaik. Dan puji Tuhan dia bisa berkomunikasi lagi sekalipun tidak lancar. Hanya 1 kata, 2 kata dia bisa jawab. Dan dia sudah bisa berjalan sampai akhirnya dia bisa mengikuti ibadah minggu di gereja dan duduk sampai selesai. Dan singkat cerita bahwa akhirnya terjadi lagi kemerosotan kondisi. Dia drop sehingga kami bawa lagi ke Rumah Sakit Budi Mulia. Dan saya minta supaya dirawat di Budi Mulia. Ternyata Rumah Sakit Budi Mulia menyatakan bahwa harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Manado, namanya Rumah Sakit Prof. Kando yang ada di Manado. Tapi saya meminta supaya dirawat di Budi Mulia, tetapi dinyatakan bahwa di sana perlengkapannya cukup lengkap. Ya, puji Tuhan, kami menunggu dari jam kurang lebih 11 kami ada di UGD Rumah Sakit Budi Mulia. Nanti dirujuk jam kira-kira jam 6 sore ke Malalayang. Tapi dokter di Budi Mulia sudah mengambil tindakan untuk infus di kaki kanan, kaki kiri, di tangan kanan, tangan kiri, dan juga dipasangkan selang. Makanya saya bertanya kepada dokter, untuk apa selang ini, dokter? Dokter katakan bahwa selang itu untuk makan. Karena takut ketika disuap, maka dia lagi terbaring tidur, bisa keselak atau dia terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, tersedak begitu. Jadi saya juga berpikir bahwa itu tindakan baik. Sekalipun saya tidak diminta izin untuk memasangkan itu, karena saya lihat sudah terpasang itu selang di hidungnya. Sesudah itu juga tindakan dokter untuk memasang kateter. Saya juga bertanya, kenapa kateter ini? Untuk supaya memudahkan dia buang air kencing. Ya, setahu saya dia kencingnya bagus. Karena ketika dia kencing itu pampersnya penuh. Tapi kenapa sudah dipasangkan ini? Tidak sepengetahuan saya, seizin saya. Tapi saya berpikir itu langkah-langkah baik. Ya, tapi saya sampai curiga karena sudah dipasang selang di hidung tetapi kok tidak diberikan makan. Sampai dirujuk ke Malalayang, dari jam 11 itu sampai jam 6 sore baru dibawa ke Malalayang. Setahu saya kami mengikuti perkembangan itu tidak dikasih makan. Karena katanya makanan itu melalui bubur tapis baru disuntikan ke lubang selang itu. Tapi sampai di Malalayang tidak pernah dikasih makan. Ya, itu. Sampai di Malalayang saya tertinggal karena ambulans begitu cepat.
anak saya di ambulans mengikuti istri saya. Pasien waktu itu masih hidup. Ya sampai di sana menunggu saya kurang lebih setengah jam. Jadi sampai di lokasi di ruangan di bawah IGD, maka saya diminta disambut untuk menandatangani semua persyaratan. Karena saya tidak membawa kacamata dan juga saya punya mata tidak begitu terang, sehingga saya suruh anak saya apa yang mereka tulis. Anak saya ya terlalu banyak itu persyaratan saya harus tulis. Bahkan ditambah lagi dari kata-kata dokter. Dokter menyatakan sesuatu bahwa ditulis oleh anak saya. Jadi saya katakan, tanya sama dokter, kalau saya tidak menulis ini, saya tidak menandatangani ini, bagaimana? Dokter katakan, berarti Anda menolak untuk dirawat di sini. Jadi almarhumah harus dibawa pulang ke rumah. Jadi dengan kasih sayang saya, untuk demi keselamatan istri saya, maka saya harus menandatangani semua syarat-syarat itu. Sekalipun saya sudah tahu di dalamnya itu banyak hal yang harus risikonya secara hukum saya sudah melanggar karena saya disalahkan ketika saya sudah menandatangani itu. Saya tanda tangan semua. Sesuai dengan arahan dokter, kata-kata dokter juga ditulis oleh anak saya. Setelah itu kami diizinkan untuk masuk ke ruang IGD. Nah di ruang IGD itu dokter-dokter tidak menggunakan APD, perawat-perawat tidak menggunakan APD, dan saya sebagai suami dan anak saya, Kesia, diizinkan juga untuk masuk di ruangan itu. Puji Tuhan saya masih bisa pelukan sama istri saya sekalipun dia sudah dipasang oksigen yang cukup bagus, ya karena dinyatakan dia untuk bernafas sulit. Setahu saya bahwa istri saya itu tidak sesak napas. Tidak sesak napas. Saya bersaksi sebenar-benarnya. Tidak sesak napas. Tapi dipasangkan itu oke. Karena itu adalah pengetahuan dokter. Dan untuk mempercayakan dokter, saya percaya bahwa di tangan dokter itu ada di tangan Tuhan. Ada di tangan dokter. Saya yakin. Dan saya juga diminta untuk menandatangani semuanya. Lalu datang dokter-dokter muda untuk terapi saraf. Mereka terapi sarafnya itu di bagian kaki. Lalu ada respon. Kata dokter muda ini, waduh ibu ada respon. Ketika diketuk palu kecil itu berupa kayu. Dia kakinya ditarik karena ada respon. Lalu dipanggil oleh dokter itu, tante, bisa dengar enggak? Istri saya katakan, karena sudah tertutup dengan mask, oksigen, sehingga cuma, tapi matanya sudah terbuka. Lalu dokter mengambil langkah berikut untuk mengambil darahnya, tes cek gula. Puji Tuhan, gulanya itu dari 300 itu sejak dari dokter Budi Mulia, itu 300 lebih, maka turun menjadi 150. Saya katakan terima kasih Tuhan, berarti sudah di tangan dokter ada perubahan. Ya, jadi itu kurang lebih lama, sampai kurang lebih hampir jam 11, hampir sampai jam 12 kami di IGD. Saya masih tetap untuk mencium dia, lalu dibawa istri saya ke ruangan radiologi untuk ronseng. Sampai di sana, hasilnya itu kurang lebih mungkin tidak lama. Saya lupa berapa menit. Begitu cepat keluar dari ruangan itu, baru dokter menunjukkan hasilnya melalui handphone dokter. Dokter katakan, Pak, ini ada bercak-bercak putih di paru-paru almarhum ibu. Iya. Saya lihat itu hanya titik-titik putih, ada 2-3 titik putih. Ya saya katakan ya biasa itu. Ya sudah, percaya penanganan dokter, cuma melalui hasil ronsennya itu melalui handphone. Jadi saya juga percaya karena saya lebih yakin dokter lebih tahu daripada kita.
Akhirnya dibawa lagi dia ke ruangan IGD. Di sanalah saya menandatangani terakhir. Ya, dengan banyak persyaratan. Dan juga saya bilang sama anak saya, tulis aja apa kata dokter. Saya tidak dengar, tetapi anak saya yang mendengarnya dan dia menulisnya. Karena saya sedang memeluk istri saya di sebelahnya. Saya hanya fokus dengan istri saya. Saya cium dia di bagian kepala itu karena mulutnya sudah ditutup dengan oksigen. Jadi tidak bisa mencium di bagian hidung, pipi. Itu hanya di bagian kepala. Saya mencium dan saya peluk dan saya menangis. Saya yakin, saya katakan Tuhan akan menolong istriku. Ya. Sesudah itu saya bertanya kepada dokter, tindakan selanjutnya seperti apa dokter? Maka dokter berkata kepada saya dengar dengan telinga kebenaran, tidak direkayasa. Dokter katakan kepada saya, Pak, kami akan laksanakan tindakan screening PCR cepat. Iya, screening. Saya ya, bahasa itu kan saya baru dengar juga. Screening PCR cepat. Ya tidak-tidaknya mungkin penanganan cepat dan PCR untuk membuktikan bahwa dia tidak terindikasi COVID. Dan dokter katakan kalau seandainya dalam waktu singkat hasilnya itu terindikasi dia gejala COVID, maka dia akan diisolasi di ruangan COVID. Ya, saya tidak tahu ada ruangan COVID atau sudah ada ruangan memang penyakit COVID. Saya tidak tahu. Pokoknya secepatnya kalau terbukti dia indikasi ke COVID, dugaan COVID, maka dia diisolasi di situ. Ya. Tetapi dia katakan kalau seandainya dia terduga tidak COVID, indikasi terduga COVID, maka dia akan dipindahkan ke ruangan inap umum. Ya puji Tuhan, saya sudah senang karena dia sudah siuman. Dia sudah bisa menjawab, mendengar ketika dipanggil dokter, tante. Sekalipun dia tidak mau bicara, tapi matanya sudah terbuka. Itu gejala yang kami alami di rumah, selagi dia di rumah ketika dia gulanya tinggi, dia akan tutup mata dan dia buka mata sebentar seperti tertidur. Tapi kalau dia sadar, seperti itu dia akan buka mata selamanya. Dia buka mata terus sampai dia di saat dia siuman. Nah, itu cukup lama di IGD. Sekali lagi, para dokter di IGD itu tidak menggunakan APD. Saya diizinkan untuk memeluk istri saya, anak saya mencium istri saya, diizinkan. Saya percaya bahwa dia tidak COVID. Kami keluar berharap bahwa dia masih di IGD. Tiba-tiba kami mengantar selimut untuk menutup dia. Dia sudah tidak ada di ruangan IGD. Ya, saya tidak tahu dibawa kemana. Kalau tidak salah di ruang sebelah itu ada tempat ruangan isolasi terduga. Ya, puji Tuhan. Tadi saya tidak pulang, anak saya pulang ke rumah, ke Bitung karena saya menjaga istri saya sekalipun dari jarak jauh. Sudah tidak diizinkan untuk mengikuti proses melihat istri saya. Kira-kira jam 1 saya dapat telepon dari rumah sakit. Saya tidak tahu dari gedung mana. Menyatakan bahwa kondisi ibu pasien yaitu Tan Mei-Fang menurun. Drop. Ya saya hanya berdoa. Saya percaya itu biasa naik turun. Pasti di tangan dokter aman. Karena ada tangan Tuhan di sana. Ya, saya akhirnya kira-kira lebih lama, lebih jauh malam lagi ada telepon masuk. Saya lupa jamnya. Ya, tiba telepon, Pak, ini diadakan pemasangan oksigen tingkat tinggi. Ya, kalau tidak salah hari Rabu. Hari Rabu itu. Ya saya katakan silakan dokter. Karena dokter lebih tahu. Ya. Akhirnya tidak ada berita lagi sampai pagi. Saya menginap di depan IGD. Di mobil sendirian. Lalu pagi-pagi kira-kira jam 7 atau jam 8. Saya tidak ingat jamnya. Saya dipanggil dokter lagi.
Pak, keluarga pasien Tan Mefang datang di gedung namanya Palma. Sebelumnya saya tidak tahu Palma ini gedung apa. Tidak tahu. Karena gedung itu bagus juga, gedung itu karena gedung baru. Ya, lalu saya menandatangani perjanjian di situ. Banyak yang saya tanda tangani. Disuruh tulis juga, saya tulis aja karena saya gelap, mata saya nunduk. Sampai lihat dekat sekali saya tulis. Sekalipun tidak terbaca mungkin tulisan saya. Karena tidak punya kacamata. Baru saya tanda tangan. Nah, tiba-tiba hari Kamis itu saya tidak mendengar berita lagi. Nanti saya mendengar berita hari Jumat malam bahwa kondisi ibu sudah di bawah standar. Tingkat kesadarannya sudah terlalu menurun. Jadi maka diadakan tindakan lanjut. Saya belum respon. Akhirnya jam 3 pagi didesak saya untuk menandatangani untuk tindakan terakhir. Bahwa itu sudah jalan terakhir. Saya tanya sama dokter, tindakan terakhir apa? Dokter itu masih muda. Saya ingat dokter itu namanya Dokter Ingrid. Dia belum menikah. Sekitar 30 tahun umurnya. Dia katakan ini tindakan terakhir untuk pemasangan ventilator. Saya bertanya, ventilator itu apakah aman atau tidak? Tidak, belum tentu juga. Karena ventilator itu akan dipasang dari mulut ke paru-paru perut. Ya, jadi kalau terjadi pendarahan maka kemungkinan kecil akan hidup dan kemungkinan besar akan meninggal. Saya menangis, saya bilang darah Yesus, dalam nama Yesus. Jadi saya minta supaya kalau saya menolak, bisa saja menolak, tapi tanda tangan dan tulis di sini. Ya, saya sudah tidak baca itu apakah tanda tangan saya itu seperti apa. Yang jelas dokter katakan tanda tangan untuk penolakan. Jadi saya adakan tanda tangan penolakan. Selesai menandatangani penolakan itu, saya minta kepada dokter untuk istri saya bawa pulang. Tapi apa kata dokter? Maaf Pak, tidak bisa dibawa pulang. Karena pasien sudah berada di ruangan COVID. Iya, saya histeris, saya menangis. Darah Yesus. Kenapa? Sebelumnya kok tidak dikasih tahu? Perjanjian dokter itu kalau sudah hasilnya PCR itu sudah jelas terduga COVID akan diisolasi. Terduga COVID. Tapi tidak langsung dibawa ke gedung itu. Tadinya saya tidak tahu. Ternyata gedung Palma itu adalah menyimpan pasien yang sudah positif COVID. Makanya saya meronta, menangis. Meronta karena saya sendirian meronta saya. Menangis saya. Saya katakan, dokter, kenapa tidak diberitahukan kepada saya bahwa dia COVID? Iya. Kalau COVID, berarti COVID itu sudah ada di sini. Iya. Tapi saya katakan ya sudah. Saya hanya menunggu mujizat terakhir. Karena saya menolak ventilator. Kira-kira jam 5 pagi, saya ditelepon dokter. Pak, saya ingin ketemu Bapak. Saya percaya bahwa istri saya, waktu itu saya sudah duga, istri saya sudah meninggal. Dia mendekat kurang lebih mungkin 2 meter. Saya katakan, dokter, bahwa istri saya sudah meninggal kan? 2-3 kali saya katakan begitu. Dokter baru menjawab, maaf Pak, Ibu sudah meninggal. Saya menangis dan ditambah dengan kata seterusnya, maaf Pak, Ibu meninggal karena COVID. Saya berteriak, saya bilang berarti istri saya di-COVID-kan. Saya meronta-ronta. Maaf kalau ada CCTV di ruangan di gedung itu, mungkin bisa melihat reaksi saya menangis di luar kesadaran, di luar teknis. Saya sampai menumbuk-numbuk tembok yang ada di situ. Karena dengan rasa sedih saya. Lalu dokter
Dia menganggap saya sebagai orang tuanya. Dia tangan kirinya itu di bagian bahu saya, bahu kiri. Dia di belakang saya. Tangan kanan itu dia sedang mengusap-usap bahu saya. Katakan, bersabar Bapak. Dokter itu menangis terseduh-seduh. Karena saya katakan dia tidak COVID, kok di-COVID-kan dia menangis. Kalau ada kesaksian video, kesaksian hidup, tetapi ini nyata benar. Tetapi saya akhirnya memberitahukan kepada saudara-saudara saya bahwa istri saya sudah meninggal. Saya menangis di luar teknis. Terkadang saya di mobil tidak sadarkan diri. Karena kesedihan yang begitu dalam yang saya alami. Jadi singkat cerita, kami minta sampai jam 9 pagi itu semua saudara-saudara saya sudah pada ngumpul. Kami sempat bertengkar, kenapa istri saya di-COVID-kan sebelum diberitahukan kepada saya bahwa dia COVID. Akhirnya mereka menjelaskan, saya sampai menuding mereka ada konspirasi yang jahat. Jangan-jangan ini saya sampai berkata seperti itu. Bahwa semua direkayasa dia di-COVID-kan oleh dokter. Mereka menjawab tidak. Dan benar dia sudah COVID. Kami meminta mana hasil PCR-nya. Pagi itu tidak ditunjukkan. Nanti kami desak. Baru mereka masuk di ruangan mereka. Lalu beberapa cek. Iya. Sebentar ya, kita terputus koneksi dengan Pak Hipter. Sebentar ya, sahabat-sahabat, kita menunggu sebentar. Baik, ya, sudah silakan Pak, sudah. Ya, oke. Ya, terima kasih. Jadi saya lanjut. Akhirnya PCR itu dikasih, ditunjukkan. Tetapi ketika kami mau minta itu, hasil itu tidak dikasih. Sampai hari ini kami tidak mendapatkan itu. Hanya ditunjukkan sebuah print kertas menyatakan istri saya COVID. Tapi saya membantah tidak COVID. Dan saya menuding rumah sakit itu bahwa dia di ruang IGD tidak COVID. Baru dia meninggal COVID, berarti di ruangan Palma ini, Anda dokter itu menyimpan COVID, virus di sana. Saya berkata hari itu. Berarti ada virus di ruangan COVID, di ruangan Palma itu. Itu yang saya katakan pada hari itu. Nah, mereka sempat bertengkar dan mereka katakan kalau mereka bilang, dokter-dokter itu bilang silakan. Kami tidak takut kalau bapak-bapak akan menggugat. Karena kami punya rumah sakit ini sudah menjalankan tugas secara profesional dan tidak diragukan. Oke. Setelah itu singkat cerita dan kami meminta supaya bagaimana almarhumah untuk dibawa ke Bitung. Iya. Jadi almarhumah mereka mandikan dan mereka meminta pakaian untuk diganti. Iya. Mereka yang mandikan katanya mereka yang mandikan dan ya antara mereka mandikan atau tidak yang jelas mereka minta baju yang kesukaan istri saya untuk dipakaikan ke almarhumah. Jadi kami berikan baju putih yang dia sering pakai di gereja dan digantilah. Ya, setelah dia sudah ganti pakaian, maka kami meminta supaya foto atau gambar dari almarhumah bisa dikirim di kami punya WA. Tetapi petugas di dalam meminta supaya kami punya kamera itu diambil. Jadi kamera anak saya yang langsung diambil oleh petugas untuk merekam atau mengambil gambar sama almarhumah. Baru diserahkan kembali kepada anak saya. Ya, sesudah itu kerandanya itu langsung didorong keluar. Tidak lama didorong keluar, saya langsung peluk kerandanya.
Saya menangis di keranda istri saya. Anak-anak saya menangis di keranda itu. Iya, karena kami tidak bisa melihat keranda itu tertutup mati. Tidak ada ruang untuk melihat wajahnya di dalam. Saya tidak berpikir untuk membongkar keranda itu. Semua tidak ada petugas, baik satgas maupun dokter, polisi tidak ada di situ. Iya, tidak ada menjaga keranda itu. Ya, saudara-saudara saya sudah bertindak untuk merencanakan untuk membawa peti itu, dibawa muat di mobil, dibawa ke rumah. Tapi saya melarai mereka, jangan. Terima saja. Karena sejak awal saya sudah menandatangani COVID itu. Tapi untuk matinya itu saya tidak pernah menandatangani bahwa mengakui bahwa istri saya COVID. Cuma dari awal sudah saya menandatangani semuanya. Jadi kalau nanti ada seperti begitu, itu saya klarifikasi. Saya tidak menandatangani di saat dia meninggal itu menyatakan dia COVID. Tidak. Karena saya menandatangani hanya untuk pasang ventilator. Saya meminta supaya untuk pelepasan jenazah diminta untuk pulang ke Bitung, ke pemakaman, harus singgah di gereja saya. Karena dia adalah seorang ibu gembala. Sudah sepakat dari Manado. Artinya konfirmasi kepada Patwal yang mengiringi dari Manado ke Minut. Dari Minut ke Bitung. Sudah sepakat. Dan kami melaju untuk mendahului ambulans. Karena lambat. Supaya sampai di Bitung, Patwal di sana berhenti. Ada Kapolsek di sana. Polisi. Saya memohon-mohon. Tunduk saya, Pak, izinkan. Karena terdengar sudah tidak bisa lewat. Di gereja ada provokasi. Bahwa katanya kalau sampai di gereja, keranda atau mayat istri saya akan direbut. Padahal tidak. Kalau kami rebut sudah terjadi sejak dari Malalayang. Karena tidak ada petugas. Sudah diserahkan kepada kami. Tapi saya ikut aja peraturan yang di-COVID-COVID-kan. Jadi saya bawa. Ternyata tidak diizinkan oleh polisi. Katanya sudah semua tidak mengizinkan. Baik Kapolsek maupun Kapolres. Tidak mengizinkan. Jadi langsung dibawa. Tahu-taunya itu ambulans membawa jenazah istri saya. Dan saya tertinggal jauh. Begitu cepat. Dan ada rekaman CCTV. Itu sudah dibawa begitu cepat. Itu ambulans. Ya. Akhirnya saya singgah di gereja. Tidak ada di gereja. Ternyata sudah langsung di pemakaman. Sampai di pemakaman. Ambulans masih ada. Satgas masih ada. Patwal masih ada. Sudah di lokasi jauh dari penguburan. Karena penguburan itu tempat COVID katanya. Jadi dilarang jemaat-jemaat Tuhan, teman-teman pendeta untuk datang di lokasi itu. Diizinkan hanya pendeta yang untuk berdoa katanya. Tapi setahu saya waktu itu kan tidak ada perintah dari saya untuk pendeta mendoakan di sana. Ya. Nah sampai di situ saya pikir keranda istri saya, mayat istri saya masih ada di ambulans. Saya katakan kepada jemaat, ayo kita kuburkan istri saya. Jemaat bilang, Bapak Gembala, Ibu Gembala sudah dikubur. Dengan spontanitas saya lari, terbirit-birit. Saya berteriak, haleluya. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Sampai di sana saya mencari di mana letak kubur itu. Saya minta tolong kepada petugas satgas, polisi. Ya, kepada petugas-petugas di situ. Tidak ada satupun menunjukkan kubur istri saya. Jangankan tulang aja itu harus dikubur dan kepastiannya kubur itu harus diketahui. Ini mayat segar. Ya, disembunyikan. Tidak ada. Saya tidak tahu itu kurang lebih setengah jam kah kita mencari-cari kubur itu. Tidak ada yang memberitahukan. Petugas-petugas tidak mau kasih tahu. Karena mereka sudah ada di lokasi jauh dari pekuburan.
Akhirnya petunjuk Tuhan kuat kepada saya. Tuhan bilang ada di situ dan anak saya juga mengiyakan. Di situ, karena di sekitarnya itu ada mayat baru dikubur. Sama, tidak ada tandanya. Itu tidak ada tanda. Jadi Tuhan tunjukkan kepada saya untuk kubur itu adalah jenazah istri saya. Jadi untuk membuktikan supaya dia adalah benar-benar adalah jenazah istri saya, maka saya bertindak untuk menggalinya. Dan saya pegang skop itu, tiba-tiba diambil jemaat dan mereka menggalinya. Menggali. Saya bilang gali, tidak boleh diangkat. Saya tidak berpikir lagi untuk berbuat sesuatu apa-apa. Saya hanya menggali untuk memastikan. Sekalipun itu adalah peti, belum tentu dia adalah istri saya. Cuma saya memastikan di bagian belakang kaki itu, di bawah tutup keranda, ada tertulis Tan Meifang. Tan Meifang. Ketika digali ternyata namanya ada Tan Meifang. Makanya sekilas video singkat saya duduk dan saya meraung di dalam kuburan itu. Artinya bukan main teganya. Saya sering menguburkan orang terduga COVID sekalipun mungkin tidak COVID. Saya berhadapan dengan peti. Ya tidak menggunakan APD. Saya menggunakan jas. Karena saya adalah seorang pemimpin gereja di wilayah. Saya ketua majelis wilayah gereja Pantai Kosta di Indonesia. Matuari 1. Dan saya juga adalah seorang pemimpin Badan Kerja Antar Umat Beragama, BKSOA, Sagrat. Jadi kalau saya bisa berdoa untuk anggota saya waktu itu COVID, saya di depan kurang lebih 1 meter jaraknya, saya diizinkan. Tetapi giliran saya sebagai pemimpin, saya tidak sempat hadir karena sudah keburu mereka kubur dan dirahasiakan. Ya, saya tidak diizinkan untuk mengubur istri saya. Itulah kira-kira kronologis untuk sementara waktu ini. Jadi kalau saya menggali seperti itu, tidak ada unsur-unsur mencari sensasi karena kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kubur kami temukan itu bukan hasil dari petunjuk petugas polisi, petunjuk petugas Satgas, petunjuk petugas polisi Pamung Praja dan Satgas, tetapi itu petunjuk Tuhan melalui saya dan anak saya menyatakan kuat itu adalah kubur karena tidak ada tanda sama sekali. Dan kami menggali itu untuk supaya jelas karena ada nama Tan Meifang. Mungkin itu sekilas kesaksian saya. Masih ada kalau ketika ditanyakan bagi saya akan jawab. Terima kasih sahabat Miracle TV. Baik Pak. Ya, kami sudah mendengar dengan cukup jelas kejadiannya. Kami juga turut prihatin Pak ya dengan kejadian yang menimpa Bapak. Tapi tentunya kita belum bisa mengambil satu kesimpulan Pak ya, final. Ya. Karena ini dalam proses hukum, jadi biarlah nanti hukum itu yang akan melakukan fungsinya. Kita sudah mendengar bagaimana cerita dari kejadian video yang bertebaran di media sosial. Supaya jangan lagi terjadi komentar-komentar liar atau pendapat-pendapat, pertanyaan-pertanyaan yang simpang siur. Nah, oleh sebab itu, kita sudah mendengarnya sendiri dari pendeta Hipter Haniko, mengapa sampai digali kembali kuburnya. Dan tentu sama-sama kita prihatin Pak ya, dengan kejadian yang menimpa keluarga Bapak Hipter Haniko, dan kita doakan agar supaya tentu bisa selesai dengan cepat prosesnya, dan kita berdoa juga sama-sama tentunya dapat berjalan dengan baik, dan Bapak juga bisa menerima keadilan tentu dengan seadil-adilnya. Sekarang Pak saya mau bertanya, terima kasih telah memberikan pencerahan, kejelasan, kesaksian, kejadian atas peristiwa itu. Nah karena Bapak seorang gembala nih Pak, seorang pendeta, setelah kejadian ini Pak, bagaimana dengan sikap iman Bapak yang bisa dibagikan kepada kita? Semua manusia mengalami pergumulan,
Tidak ada manusia yang tidak mengalami pergumulan. Mungkin pergumulan sahabat-sahabat Miracle ada juga seperti Bapak Hipter. Atau mungkin lebih berat. Nah, ini kita mendengar pesan-pesan dari Pak Hipter. Silakan, Pak. Iya, puji Tuhan. Memang secara manusia 100%, saya itu betul-betul memang harus menyatakan apa yang terjadi pada diri saya. Saya itu, kesedihannya itu sudah di luar teknis. Makanya saya ulangi kembali, saya sampai pernah pingsan di kendaraan sendiri ketika mendengar telepon nomor itu terus, lalu bicara bahwa kondisi istri saya menurun. Terkadang saya takut dan trauma ketika menerima telepon itu tengah-tengah malam. Ya memang secara manusia, saya memang tidak sanggup. Tetapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya dengan kisah Tuhan Yesus ketika dia mati, dikubur, disalib dan dia dikubur. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dalam kisah Yesus, Injil Matius pasal 28 tentang dusta mahkamah agama. Iya, saya dihiburkan oleh Tuhan dengan ayat itu. Mengingatkan ketika PCR itu dinyatakan oleh dokter itu positif. Ya, saya diingatkan oleh Tuhan ketika Yesus bangkit ke sorga bahwa mahkamah agama berunding untuk merahasiakan dan membayar para serdadu untuk menutup mulut dan memberitakan Yesus tidak bangkit, tetapi dia dicuri oleh murid-muridnya. Saya diingatkan oleh Tuhan langsung, saya mengerti bahwa PCR itu bisa terjadi seperti itu. Dan kedua, saya dikuatkan oleh Tuhan ketika Yesus sebelum meninggal, penderitaannya itu melalui Via Dolorosa yang begitu sengsara, cukup hebat, luar biasa, sangat menyedihkan. Tetapi Tuhan kuatkan melalui kisah itu. Dan saya diingatkan oleh Tuhan, istrimu, dia sudah meninggal, sekalipun dia dibuang, sekalipun dia dianiaya, dia sudah tidak merasakan kesakitan lagi. Itu yang membuat saya terhibur. Jadi tangisan saya ini bukan tangisan di luar teknis lagi. Tapi tangisan saya ini adalah tangisan penghiburan dari Tuhan. Makanya saya kuat. Kalau saya sebentar menangis, sebentar senyum, itu karena saya sudah mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya. Ya, kita sangat juga, selain kita prihatin dengan keadaan seperti ini, Pak, tetapi terima kasih juga Bapak mengingatkan kami dengan firman Tuhan, mengingatkan kami juga dengan penghiburan yang sejati adalah Tuhan Yesus. Siapapun bisa mengalami hal ini, tetapi ingat, penghiburan sejati itu berasal dari Tuhan Yesus. Proses hukum karena negara hukum tetap berjalan. Karena secara manusia selalu kita harus juga taat hukum. Tetapi sikap iman kita tidak bisa melorot, tidak bisa degradasi. Sikap iman kita harus tetap teguh kepada Tuhan. Karena seperti yang ayat pertama saya bacakan bahwa rencana Allah itu selalu indah pada waktunya. Kita akan menunggu perkembangan tentunya dari masalah ini dan mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dari Pak Hipter Aniko. Baik, saya akan membuka ruang tanya jawab kepada sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom. Ingat ya sahabat-sahabat Miracle, bahwa pada sore hari ini kita jangan menyimpulkan sesuatu, karena ini ada prosesnya. Kita hanya bisa memberikan dukungan, support kepada beliau yang mengalami beban berat pada saat ini. Bukankah kita juga sebagai orang-orang
pengikut Yesus, sebagai orang-orang Kristen, harus bersama-sama. Di dalam keadaan susah, kita juga bersama-sama. Senang, kita juga bersama-sama. Oleh sebab itu, mengapa teman-teman banyak juga hadir di Zoom untuk memberikan support, memberikan dukungan. Kalau bertanya, bertanyalah sesuai dengan tema pada sore hari ini. Silakan. Ada yang mau bertanya duluan, bisa hidupkan kameranya dan mic-nya. Kalau boleh jangan lama-lama ya, karena ada beberapa di sini, jadi kita bergilir. Mungkin 1-3 lah ya. Boleh disebutkan nama Pak, siapa duluan, biar saya duluan hidupkan. Baik, Pak Melki and Jane, silakan Pak. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih Pak. Kami sesama hamba Tuhan turut berduka cita apa yang dialami oleh Bapak Pendeta Hipter Kaniko. Terima kasih buat kesempatan ini untuk Miracle TV yang memberikan kesempatan kepada kami. Pertanyaan kami bahwa ketika ini masuk ke ranah hukum, kira-kira apa-apa yang harus disiapkan oleh Pak Hipter ke depan agar supaya proses hukum ini akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, supaya tidak ada berat sana berat sini. Jadi kira-kira apa saja yang harus disiapkan ke depan nanti. Terima kasih. Ya, boleh saya jawab? Silakan Pak, langsung saja. Ya, terima kasih karena sudah bertanya tentang hukum. Ya, hukum di dunia ini kan ada. Jadi itu tetap berjalan. Cuma memang saya mempercayakan juru bicara saya tetapi tidak hadir hari ini. Jadi prosesnya itu sementara berjalan. Maksud saya gini Pak Hipter. Halo? Halo? Iya Pak, kami dengar. Maksudnya yang saya tanya dari pihak Miracle TV, apa-apa nanti yang akan dipersiapkan, jadi tolong disampaikan untuk Pak Hipter nanti ke depan. Maksudnya apa yang dia siapkan apanya Pak, maksudnya? Ya kan, bisa aja misalnya, setelah hukum berjalan ternyata di pihak Pak Hipter nanti ada aja saja kan kelemahan misalnya ke depan, akhirnya dalam proses hukum pihak yang korban ini tetap korban, bukan pihak yang mengalami penghiburan seperti itu. Iya. Jadi Pak Hipter kami undang di sini untuk memberikan kesaksian terhadap kejadian yang menimpa beliau. Nah, kesaksian itu tentu kita mau dengar untuk memproses juga iman kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua mengalami pergumulan. Dan oleh sebab itu, kita juga harus menjadi saluran berkat. Ketika ada yang bersusah payah, bersusah hati seperti Pak Hipter, nah kita bisa mengundang untuk menceritakan kejadiannya, dan kita memberikan dukungan firman Tuhan. Dan biarkanlah semua itu proses hukum yang berjalan, kita berdoa saja kepada Tuhan, agar supaya dapat berjalan dengan baik. Itu saja, Pak. Halo, tidak terdengar. Ya, halo. Oke. Ya. Baik. Begini, boleh pertanyaan tadi bisa dijawab oleh juru bicara saya? Silakan. Nama siapa ya? Nama siapa Pak Hipter? Pendeta Dr. Tony Haniko. Pendeta, oke. Dr. Tony Haniko. Ya, silakan. Pendeta Tony, silakan. Yang lain boleh matikan dulu mic-nya, minta tolong ya, supaya kita bisa mendengar dengan baik apa yang menjadi pesan dari sahabat-sahabat Miracle ya. Ya, silakan Pak Tony. Ya, selamat sore Miracle TV. Selamat sore Pak. Terima kasih untuk hostnya Pak Franky.
Sama-sama Pak. Saya Pendeta Silakan. Tony Haniko dipercayakan oleh keluarga pada hari Senin tanggal 20 September barusan itu. Pak bisa mundur sedikit Pak. Jangan Bitung, terlalu dekat kamera Pak. Iya begitu. Iya. Biar kelihatan mukanya. Silakan Pak. Saya lagi di Polres Bitung ini Pak. Iya nggak apa-apa. Iya. Ya. Jadi tanggal Bapak mau 20, menyampaikan sesuatu atau? Hari Senin tanggal 20 September itu bertempat di gerejanya Pendeta Hiter, GPDI Anugerah Sagrat Beru Bitung. Pemerintah Kota Bitung bersama dengan tim Satgas COVID itu datang di gereja untuk menyampaikan rasa duka dan prihatin dan sekaligus memohon maaf atas kejadian itu di mana memakamkan istri dari Pendeta Hiter itu dengan cara-cara yang tidak manusiawi, ya. Jadi kami keluarga menerima permohonan maaf itu, tetapi kami tetap memproses secara hukum. Ada hal-hal yang dianggap perlu, misalnya ada penanganan secara medis yang dicurigai, mulai dari rumah sakit di mulai Bitung sampai di rumah sakit Pofkando. Nah, kami sudah membentuk tim lawyer itu Pak untuk menyelidiki hal-hal yang kami curigai bahwa itu sebenarnya bukan COVID, tapi dalam hal ini mewakili Pendeta Hiter kami menerima permohonan maaf dari pemerintah Kota Bitung dari tim Satgas COVID itu. Tetapi kami tetap memproses hukum masalah penanganan dianggap itu ada terjadi malpraktek. Kami kira ini dulu Pak. Iya, saya rasa begitu dulu cukup ya. Ya, baik, kepada yang sahabat-sahabat yang lain yang ingin bertanya boleh silakan. Dan kalau untuk sesuatu yang berhubungan dengan hukum, kalau menurut saya baiknya tidak usah dibincangkan di sini, biarlah itu menjadi menjadi wadah dari bidang hukum ya. Kita tidak perlu membahas di sini. Di sini yang kita mau bahas adalah sesuatu untuk menguatkan Pak Hiter, mendukung Pak Hiter karena beliau mengalami duka. Dan meskipun begitu, beliau juga berbagi dengan kita firman Tuhan supaya kita juga anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mengalami pergumulan masalah yang sama tidak sampai bisa goyah iman kita, namun tetap setia berjalan dengan Tuhan. Itu poinnya ya. Baik. Ada firman Tuhan, ada pengalaman, mau dibagikan boleh. Baik, dengan siapa Pak? Saya dengan Romi, boleh saya berkomentar untuk mensupport Bapak Pendeta? Boleh hidupkan kamera Pak, silakan, agar supaya kita saling mengenal dan Pak Hiter juga bisa mengenal Pak Romi. Iya, saya orang baru dalam iman, jadi kamera belum saya hidupkan Pak ya, untuk keadaan saya di sini karena di Aceh Pak. Baik. Jadi saya ingin berkomentari aja. Saya melihat keadaan Bapak baik di dunia maya yang sudah beredar video-videonya. Saya sangat merasa apa yang Bapak alami. Kenapa saya merasakan itu? Kita satu darah, yaitu kita satu darah dalam Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengatakan Tuhan tidak akan memberi percobaan di luar kemampuan kita. Amin. Saya yakin apa yang Bapak Pendeta alami, Bapak mampu melaluinya berkat kasih Tuhan. Amin. Jadi memang kita kaum minoritas ada banyak hal yang kita alami. Dan kita tahu bahwa keadilan itu harus ditegakkan. Dan tiada salahnya untuk mencari kebenaran, Bapak melakukan proses hukum, biarlah hukum yang menentukan apapun itu yang terjadi. Saya meminta dan memohon kepada Tuhan, terimalah ini dengan sukacita. Amin. Jadi saya
tetap berdoa untuk Bapak, walaupun saya belum mengenal Bapak, tapi yakinlah saya satu darah Kristus dengan Bapak. Saya sudah percaya Amin. Tuhan. Saya dibaptis oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim mengenai tentang siapa saya yang mungkin kenal dengan Bapak Supena, boleh konfirmasi dengan Bapak Ahmad Supena. Beliau adalah salah satu sahabat saya, juga guru saya. Saya yakin berkat Tuhan selalu menyertai kita karena kita menghargai Bapak Pendeta, menghargai hamba-hamba Tuhan, menghargai apapun yang Tuhan putuskan untuk hidup kita. Tanpa menghargai itu tidak mungkin berkat Tuhan berjalan untuk kita. Terima kasih, itu aja penguatan dari saya sesuai dengan firman Tuhan. Tidak akan ada percobaan di luar kemampuan Bapak. Bapak tetap semangat, Tuhan menyertai hidup Bapak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Romi. Ya, seperti itu ya sahabat-sahabat Miracle. Itu yang kita butuhkan, dukungan rohani. Karena kalau dari bidang hukum, sudah ada Pak Tony Haniko ya. Dan di sini kita mau mendengar berkat-berkat Tuhan dan dukungan dari sahabat-sahabat yang telah hadir pada saat sore ini. Baik, selanjutnya ada yang mau lagi untuk memberikan sharing pengalaman atau dukungan kepada narasumber kita, Pak Hipter Kaniko? Silakan hidupkan mic-nya. Karena kalau tidak, berarti kita sudah di penghujung waktu. Kita akan menutup sesi program Sharing Your Testimony di sore hari ini bersama Pak Hipter Kaniko. Kalau masih ada lagi yang mau berbagi, silakan. Ya, shalom Ya, Pak. shalom, shalom. Ya. Suaranya Ya, apa saya ya? tadi Sebentar. ya sambil ini. Tadi mau masuk itu sambil nyuapin. Oke, Tadi Ibu saya Ruth ya. melihat saya melihat Baik, baik. videonya Silakan Bu, menangis silakan memang. Bu. Saya melihat videonya tadi menangis sendiri saya di kamar tadi. Cuma saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa mendukung doa Pak. Sumber penghiburan dari Tuhan. Kita satu tubuh, kita satu keluarga. Betul kata Bapak tadi itu. Kita satu tubuh, kita satu keluarga. Saya akan berdoa sungguh-sungguh buat Bapak supaya Bapak dapat penghiburan dan tetap kuat terus maju. Memang berat sekali. Saya ikut merasakan berat sekali. Memang. Tapi inilah tugas kita di sini mungkin yang mendengarkan. Yuk kita sama-sama tompang dalam doa. Doa yang banyak buat Bapak Hipter ini. Itu yang dibutuhkan satu-satunya. Biarlah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan seluruh isi dunia ini, yang akan mengatasi semuanya, dia memberikan penghiburan, sukacita, dan iman yang teguh pada Bapak Hipter. Ya hanya ini aja. Pak Franky, mungkin kalau ada Ibu Adriani pun pasti akan mendoakan juga. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, seperti itu yang kita butuhkan. Kita berikan dukungan juga, karena biar bagaimanapun semua kita ini adalah manusia. Pak Pendeta juga adalah manusia. Kita dukung dalam doa juga ketika pendeta berkesusahan, mengalami pergumulan. Baik, teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau membantu, ada yang mau sharing? Mungkin ini yang terakhir ya. Jika ada, silakan langsung hidupkan mic-nya. Ayo teman-teman yang lain, pasti ada ya sharing firman Tuhan untuk mendukung Pak Hipter Kaniko yang mengalami kedukaan tentunya ya. Sisar Joshua ya, betul ya Pak? Bapak ingin berbagi? Mic Bapak soalnya hidup. Pak Joshua? Pak Joshua? Baik, mungkin kepencet ya. Yang lain? Masih ada yang mau berbagi firman Tuhan, memberikan dukungan kepada Pak Hipter Kaniko, atau pengalaman mungkin yang sama ya, bagaimana kita berbagi juga pengalaman. Karena kita sudah mendengar tadi, ya, klarifikasi kronologi kejadian, kesaksian dari Pak Hipter sendiri tentang video itu, agar supaya di luar sana bisa jelas apa yang terjadi di dalam video itu. Boleh saya minta doa Pak? Saya berdoa untuk Bapak Pendeta.
Bisa. Berarti ini saya kasih Bapak di sesi bertanya jawab, berdoa boleh Pak, karena nanti juga kita akan doa tutup. Jadi Pak Romi boleh berdoa kepada Pak Hipter. Silakan kalau mau berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kami dipertemukan di tempat Zoom ini. Ini semua bukan kebetulan. Saya sangat rindu dengan Bapak Hipter, apa yang Bapak alami. Saya meyakini saya suatu saat akan bertemu dengan Bapak Hipter. Meskipun saya orang baru percaya di dalam Tuhan, baru 9 bulan. Tapi apa yang Bapak alami, saya juga merasakan itu. Percayalah Bapak, Tuhan selalu menyertai Bapak. Hapuslah kesedihan-kesedihan Bapak. Kuatkanlah Bapak. Bapak adalah pendeta kami, walaupun kami belum pernah berjumpa dengan Bapak. Tapi Bapak selalu memberikan pencerahan untuk hamba-hamba-Mu. Hari ini Bapak goyang karena persoalan yang Bapak hadapi. Tuhan, tunjukkanlah mukjizat-Mu, tunjukkanlah kekuatan-Mu, agar Bapak bisa melalui semua persoalan ini. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat melindungi dan menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak ada daya dan upaya Tuhan tanpa kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu lah yang mengubah semua ini. Kekuatan-Mu lah yang menguatkan pendeta kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Di dalam doa ini saya mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, terima kasih ya, luar biasa kepada Pak Romi. Pak Romi ini adalah orang yang baru juga mengikut Tuhan Yesus baru 9 bulan Pak, benar ya? Atau 6 tadi? 9 bulan. 9 bulan, luar biasa Pak ya, semangat Bapak. Saya dari Aceh Pak, saya perkenalkan diri. Saya orang Aceh, saya dari Aceh. Saya dibaptis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, Abi Saifuddin Ibrahim. Dan saya punya teman dekat Bapak Ahmad Supena. Iya. Jadi Pak Ahmad Supena tadi malam bersaksi juga Pak. Iya, lewat beliau kemarin kirim link ke saya tidak sempat nonton, ada yang meninggal di sini. Sehingga saya banyak melihat video-video Pak pendeta ini di media sosial, sehingga saya mencari, sehingga saya menemukan link ini, sehingga saya masuk untuk ikut memberi support dan dukungan kepada Bapak Pendeta. Kenapa saya memberi dukungan? Bagian daripada iman saya, dan ini satu keyakinan saya di dalam Tuhan, karena kita satu darah Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, baru 9 bulan mengenal Tuhan Yesus, tetapi luar biasa doa Bapak ya. Karena memang benar, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita tetap harus berharap dan bergantung kepadanya. Kita percaya bahwa mujizat besar akan terjadi di dalam kehidupan Pak Hipter Kaniko. Baik, itu yang terakhir ya. Sudah tidak ada lagi sahabat-sahabat yang mau menambah? Kalau tidak, kita akan tutup sesi ini. Izin Pak Franky host. Boleh, Pak Tony ya. Silakan Pak Tony. Iya. Atas nama keluarga pendeta Hipter Niko, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Miracle TV, untuk hostnya Bapak Franky. Terima kasih untuk support semua sahabat, saudara seiman. Terima kasih doa dari Bapak Romi. Dukung terus Bapak Hipter Niko supaya kuat menghadapi cobaan ujian ini. Kami keluarga percaya bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Maka kasih Tuhan memberkati semuanya. Amin. Selamat sore. Shalom. Shalom. Amin Pak. Iya, itulah memang gunanya dari channel ini Miracle TV. Kita harus memberikan dukungan. Dukungan itu benar-benar nyata. Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hidup kita juga harus berbuah. Maka kita juga harus memberikan dukungan kepada sahabat-sahabat kita ya yang datang bersaksi. Baik, kita sudah di penghujung acara pada sore hari ini. Puji Tuhan ya, sampai akhir acara ini signal berjalan dengan baik. Wow, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Terima kasih juga sahabat-sahabat di Zoom yang sudah hadir mendukung. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat-sahabat Miracle ya. Dan jangan lupa, selalu di akhir acara saya ingatkan bagi sahabat-sahabat di luar sana yang menonton ini, siapapun yang merasa
tersentuh dan mau membantu, mendukung Pak Hipter, silakan. Kami sudah meminta nomor saluran berkat. Kami yang meminta kepada Bapak Hipter karena kami mau menjadi saluran berkat, bukan Pak Hipter yang memberikan kepada kami. Kami meminta semua narasumber kami yang kami hadirkan, sudah 40 lebih, kami meminta karena kami mau memberkati. Jadi sahabat-sahabat Miracle bisa melihat di bawah video, klik see more, di situ ada nomor saluran berkat sudah tersedia. Silakan jika teman-teman mau mendukung kepada Pak Hipter Haniko, ya, dukung pelayanannya dan dukung dia secara juga iman kita Kristen, ya. Baik, di penutup sesi kesaksian ini saya akan meminta Pak Hipter untuk berdoa. Karena beliau adalah seorang gembala, saya meminta Pak Hipter untuk berdoa kepada kami semua. Silakan Pak Hipter, atau mungkin ada satu dua kata mungkin closing statement sebelum doa tutup. Saya persilakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau beredarnya berita di mana-mana tentang mungkin kasus ini mempersalahkan pemerintah Kota Bitung, tidak sama sekali. Saya bermitra dengan pemerintah Kota Bitung, termasuk Bapak Wali Kota, Insinyur Morris Mentiri, dan Wakil Wali Kota, Bapak Hengki Hunandar, dan jajarannya. Jadi, saya telah memaafkan peristiwa kemarin itu sebagai hamba Tuhan, tetapi untuk selanjutnya itu tentunya hukum itu tetap, karena kejanggalan-kejanggalan kematian istri saya itu yang saya minta supaya diusut tuntas. Jadi saya pertanggungjawabkan perkataan saya bahwa saya menolak COVID. Karena selama ini sekalipun sudah di-COVID-kan, tapi saya menolak. Makanya saya mau kejanggalan kematian istri saya ini saya minta kepada pihak kuasa hukum atau mereka di bidang hukum bisa proses kejanggalan kematian istri saya. Jadi saya selalu katakan bahwa saya tidak pernah mempersoalkan tentang kepemerintahan yang ada di Kota Bitung. Mereka sudah bekerja dengan profesional. Kalaupun terjadi seperti kemarin itu orang-orang yang ada di bawah. Tugas mereka tidak dijalani secara profesional. Oke, saya rasa itu saja saya punya ungkapan terakhir. Jadi diizinkan saya untuk berdoa untuk menutup kegiatan ini. Tentunya saya akan berdoa. Terima kasih kepada sahabat Miracle, baik sahabat FB, sahabat WhatsApp, media sosial, yang ketika melihat peristiwa ini, sekali lagi tidak pernah direkayasa, karena betapa ketika itu terjadi kepada siapapun, pasti dia akan mengalami goncangan jiwa. Dan secara psikologis, apatah lagi istri saya di-COVID-kan. Jadi itu yang saya begitu berat beban ini. Haleluya. Terima kasih Pak. Boleh saya berdoa sudah? Silakan Pak. Ya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih dalam waktu 1-2 jam ini bersama Miracle TV dan sahabat-sahabat Miracle TV yang mengikuti siaran ini secara langsung dan sampai akhir. Mungkin ada banyak yang tidak sempat menyorakan baik dukungan maupun support atau nasihat. Tetapi kami percaya siaran ini tidak direkayasa, tidak mengambil perhatian terlalu berlebihan. Tetapi itulah kejadian terjadi secara nyata. Dan hamba-Mu berdoa, kalau peristiwa di kuburan itu sebagian kecil yang mengungkap agar supaya
ada kejanggalan atau ada malpraktik di dunia kesehatan medis, khususnya di Malalayang, itu akan terungkap. Apapun terjadi, Tuhan bela hamba-Mu, karena Engkau pembela yang agung. Engkau memakai siapa saja untuk dijadikan alat mengungkap, supaya tidak ada korban lain lagi. Dan saya percaya istri hamba-Mu, pendeta muda Tan Mevang, ada seorang ibu gembala yang baik, setia. Dia adalah korban baik, yang terbaik untuk menyelamatkan pasien-pasien di belakangnya. Dan supaya tidak lagi terjadi penolakan ketika ada yang sakit, harus ditolak ketika tidak menandatangani. Harus dilayani, baru ada proses selanjutnya. Terima kasih Tuhan, memberkati sahabat Miracle TV, bahkan pengurus Miracle TV, yang host sebagai Bapak Franky. Diberkati Tuhan. Terima kasih banyak kepada Engkau. Semua yang terkait dalam kegiatan ini mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Dan Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi hamba-Mu. Dan kekuatan ini dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kasih jiwa kami. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Hipterk ya. Ada teman-teman tadi yang sempat bertanya, saya baca. Jadi Pak Hipterk Haniko ini berada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, kurang lebih 50 km dari Kota Manado. Ya, pelayanan beliau juga berada di sana, di salah satu gereja GPDI apa Pak? Silakan disebutkan Pak. Anugerah. Ya. Kita doakan Pak ya, pelayanan tetap berjalan dengan baik dan semua pergumulan Bapak juga ini terjawab dengan adil. Terima kasih sekali lagi Pak Hipterk ya atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk bersaksi. Dan sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan pada sore hari ini sudah dengar dengan jelas pemaparan dari Pak Hipterk, kronologi daripada video yang telah viral di media di mana-mana ya, di media sosial, dan Pak Hipterk juga telah memberikan kesaksiannya yang luar biasa. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, tetap ingat bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, karena segala sesuatu itu ada rancangan indah Tuhan yang telah disiapkan buat kita. Amin. Terima kasih dan kita akan berjumpa kembali besok hari. Amin. Ya, di besok hari kita akan berjumpa pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan kesaksian yang luar biasa dari seorang tamu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya izin dan kami semua mohon izin dan sampai bertemu kembali besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye. Haleluya. Haleluya. Iya, terima kasih ya Pak Hipterk, sahabat-sahabat juga yang sudah hadir semua.